Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi sambungan baut. Oke, kita mulai aja ya. Jadi dasar perhitungan untuk sambungan baut dan sambungan paku keling ini adalah sama ya teman-teman. Mereka keduanya ini adalah perangkat yang umum digunakan dalam sambungan baut. Nah, yang pertama ini adalah tipe mur baut. Yang kedua ini adalah tipe paku keling. Pelaksanaan dalam pemasangannya tentu berbeda. Ya, mur baut ini sifatnya adalah sambungan yang sementara atau dapat dilepas pasang, begitu ya. Sedangkan paku keling ini sifatnya adalah permanen. Jadi tentu dalam pemasangannya paku keling ini memerlukan perlakuan yang lebih khusus lagi dan kemampuan teknis yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemasangan mur baut. Tipe paku keling ada dua, ini ada yang tipenya ada yang bagian yang keluar seperti ini, kemudian ada yang rata di ujung bagian yang disambung. Oke. Nah, sambungan ini selain menyatukan elemen pada konstruksi, dia juga berfungsi sebagai penyalur beban dari satu bagian ke bagian yang lain. Ada dua tipe sambungan, ini ada yang sambungan lap dan juga sambungan butt. Ya, ini yang butt ini tumpang tindih seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini garis kerjanya akan terletak dalam satu garis. Tapi untuk sambungan lap ini tidak ya. Jadi dia ada kelemahan akibat tidak segarisnya garis kerja pada pelat terhadap yang lain. Selanjutnya adalah kerusakan sambungan. Ini ada 5 tipe. Yang pertama ini kerusakan pada baut akibat geser. Jadi ini yang rusak adalah bautnya ya. Pelatnya tetap utuh. Kemudian ini ada kerusakan pada pelat. Jadi ini pelatnya yang sobek pada lewatan sambungan. Yang ketiga ini kerusakan pada baut ataupun pelat akibat tumpu. Nah, ini kalau dari atas terlihat seperti ini. Tapi kalau dilihat dari tampak samping, tumpu ini bisa menyebabkan melengkungnya baut. Tentu ini melemahkan sambungan. Terus kemudian pada bagian pelat dia juga membuat sobek ya. Pelatnya jadi sobek. Yang keempat, kerusakan pada tepi pelat akibat geser nih seperti ini. Hanya pada tepi saja. Jadi bagian tepi itu merupakan bagian yang krusial pada sambungan baut. Yang terakhir ada kerusakan pada baut akibat geser pada sambungan tipe butt, double shear. Nah, ini kan bidang gesernya ada 2 ya. Ini dia patah gitu ya. Oke, selanjutnya jarak pemasangan baut ini sudah jelas diatur dalam SNI ya teman-teman. Dari as ke as, terus kemudian dari jarak baut ke tepi, kemudian ada juga jarak bersih baut ya, bukan as ke as, itu semua sudah diatur. Namun pada kenyataannya dalam perencanaan saat ini seringkali digunakan 3 kali diameter. Ini untuk yang pertama jarak baut dari as ke as minimum ya. Di peraturan baru dinyatakan bahwa tidak boleh kurang dari 2/3 diameter nominal. Nominal baut ini sudah ada faktor reduksinya dari diameter yang digunakan. Namun 3 kali diameter ini lebih konservatif ya teman-teman. Jadi ingat, as ke as minimum yang lebih konservatif digunakan adalah 3D, bukan 2/3. Ini adalah di peraturan baru memang 2/3. Tapi pada kenyataannya saya dalam perencanaan juga tetap menggunakan 3D ya teman-teman, karena ini lebih mudah dipasang. Ya. Dan jarak bersih antar baut. Ini jarak bersih ya. Tidak boleh kurang dari diameter baut itu sendiri. Oke? Nah, kalau as ke as maksimum dan jarak baut ke tepi pelat ini sudah diatur di SNI. Nanti silakan diamati dengan baik, dicermati dengan baik. Yang menjadi catatan adalah yang lebih konservatif lagi, selain as ke as minimum yaitu 3D, as baut ke tepi minimum. Nah, itu yang perlu dicermati.
memang ini sudah diatur sedemikian rupa di peraturan baru, tapi lebih konservatif untuk as baut ke tepi minimum adalah 1,5 D. Diingat-ingat ya. As ke as minimum adalah 3 D. As ke tepi minimum itu adalah 1,5 D. Itu lebih konservatif digunakan dalam perencanaan. Tapi sebagai engineer, lakukan dulu teman-teman. Lakukan dulu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila didapati 3D dan 1,5 D yang saya katakan tadi kurang daripada yang disyaratkan, maka gunakanlah yang disyaratkan. Ya, karena kita mau cari aman ya kalau sebagai engineer. Ini krusial ya teman-teman, jarak pasang baut karena sambungan itu didesain harus sama kuatnya dengan profil. Gitu ya. Oke, ini ya yang dimaksud dengan jarak as baut ke tepi dan as ke as baut. Ini semua sudah diatur sesuai dengan diameter bautnya. Ini dalam inch, kita perhatikan yang dalam milimeter saja ini. Ini yang digunakan ya di SNI. Sudah diatur sesuai dengan diameter minimumnya. Diameternya, ini jarak ke tepi minimumnya. Oke? Oke, sekarang berapa kekuatan baut gitu ya dalam memikul, baik itu gaya geser, gaya tarik. Sama seperti kekuatan baja pada umumnya, prinsip kita adalah satu untuk DFBT, yaitu RU harus kurang dari VRN. Betul ya, itu saja. Dan untuk DKI, RU harus kurang dari omega ya, omega RN. Untuk baut yang memikul geser, ini kekuatannya ya, FNV AB M. FNV ini tegangan geser nominal, ini ada di dalam tabel sesuai dengan ukuran diameter bautnya atau mutu bautnya. Mutu ya, ini sesuai mutu. Kemudian AB ini adalah diameter atau luas dari bautnya. M ini adalah jumlah bidang gesernya. Ini ya, ini untuk tadi saya salah, DFBT itu RU kurang sama dengan VRN, DKI RU kurang sama dengan RN dibagi omega. Itu ya, itu saja sebetulnya prinsip kekuatan dalam sambungan baut. Hanya saja kuat geser nominal bautnya untuk yang memikul geser itu yang ini, RN sama dengan FNV ABN. Nah, kalau ini untuk kuat tarik, kekuatan baut memikul beban tarik, RN sama dengan FNT dikali ABN. ABN ini adalah luas dari diameter baut yang sudah dinominalkan. Nominal ini sudah ada faktor reduksinya teman-teman, sebesar 0,75. Nah ini ya, FNT dan FNV ini sesuai dengan mutu kelompok baut. Sudah ada nilainya, tinggal dimasukkan saja. Oke. Ini untuk baut tipe tumpu dengan beban kombinasi geser dan tarik. Ini ya. Jadi dia F aksen NT dikali AB. Sesuai dengan perencanaan perhitungan dia DFBT atau DKI. Ini baut berkekuatan tinggi dalam sambungan kritis slip. Nah, ini baut-baut dengan mutu tinggi dia rentan terjadi kritis slip ya. Jadi perlu diperhitungkan. Tapi ini jarang ya teman-teman dalam perencanaan kita gunakan baut tipe ini. Mungkin apabila disyaratkan dalam perhitungan sambungan baut jembatan, ini dapat diperhitungkan. Tapi kalau untuk perencanaan gedung jarang sekali digunakan. Tapi tetap teman-teman harus pahami ya. Oke, nah ini adalah kekuatan baut dalam sambungan kritis selip. Oke, nah ini kekuatan tumpuan pada lubang baut. Nah, ini harus diperhitungkan dalam sambungan ya teman-teman. Ini yang biasanya digunakan adalah untuk baut dalam sambungan dengan standar, ukuran berlebih dan lubang slot pendek, tidak tergantung arah dari beban, atau suatu lubang slot panjang dengan slot tersebut paralel terhadap arah dari gaya tumpuan. Bila deformasi di lubang baut pada beban layan termasuk perhitungan desain, maka kekuatan tumpunya ini yang diperhitungkan.
yang dipakai ya 1,2 LCTFU harus kurang dari 2,4 DTFU. Nanti contohnya ada di bawah. Ini yang umum ya, umum digunakan. Oke, ini adalah sambungan geser sentris, teman-teman. Jadi pada sambungan geser sentris ini setiap baut memikul beban yang sama, dan kelompok baut ini memiliki pusat titik berat sambungan. Umumnya dia letaknya ada di tengah gitu ya. Oke. Nah, tiap baut menerima beban geser sebesar VU sama dengan PU per N. Jadi ini semua baut memikul beban geser yang sama. Gitu ya. Nah, ini sambungan geser sentris. Oke, ini contohnya. Suatu sambungan pelat ukuran 240, ini ya, 240. Tebalnya 12 mili dengan baut tipe tumpu M24 dengan susunan seperti pada gambar. Bila pelat dari baja BJ37 dan baut dari high tension bolt A325, pembuatan lubang dengan bor dan ulir tidak pada bidang geser baut serta deformasi di lubang baut pada beban layan termasuk perhitungan desain. Ini ya, deformasi di lubang baut pada beban layan termasuk perhitungan desain. Maka tumpunya tadi menggunakan rumus yang pertama. Itu nanti disesuaikan ya teman-teman. Berapakah beban berfaktor PU maksimum yang dapat dipikul? Nah, kayak gini. Jadi ini sudah ada desain sambungannya. Ditanyakan berapa PU maksimum yang dapat dipikul. Oke? Nah, yang pertama, ini kalau pakai sistem DFBT ya. Hitung dulu kekuatan pelatnya ya teman-teman. AG dikali AG sama dengan panjang baris ya, panjang baris baut ini dikali dengan ketebalannya, gitu ya. Nah, kuat lelehnya sama seperti perhitungan batang-batang tarik sebelumnya. VAG FY 0,9 28,8 kali 2400. Oke, itu kekuatan lelehnya dari pelat ya. Sekarang kita lihat kuat putusnya dari pelat. Hitung dulu diameter perlemahannya, diameter baut tambah 1,5 karena dibor. Kemudian AN-nya, ini adalah AG dikurang 3 karena dalam satu baris tadi ada 3 baut dikali diameter baut yang sudah ditambah perlemahan, atau kita sebut saja diameter perlemahan dikali ketebalannya dengan syarat 0,85 AG memenuhi. Nah, AE-nya adalah U dikali AN. Sudah, kuat putusnya jadi V kali T kali AE kali FU. Maaf, ini VT ya. VT. VT ini 0,75. Kalau ini VT juga dia sebut istilahnya, tapi untuk yang leleh ya jadi 0,9. Kalau ini untuk yang putus 0,75. Hati-hati, diingat-ingat. Dari kekuatan pelat sudah ada kuat leleh dan kuat putusnya. Itu kekuatan pelatnya. Sekarang kita hitung kekuatan bautnya. Kuat gesernya adalah RU sama dengan VFNV ABM. Nah, M-nya ini 1 ya teman-teman. Ini bidang gesernya hanya 1. Sebentar. Ini ya. Ini adalah bidang geser yang dimaksud. Ya, M-nya 1. Hanya ini saja. Saat nanti ada plat lagi di sini yang disambung. Oh, maaf, ini ada garisnya. Ini ada 1 lagi. Maka ini harusnya M-nya adalah 2. Oke. Oke, ini untuk kekuatan geser dari bautnya diperoleh 15,527 kg. Untuk kuat tumpunya, kuat tumpu ini rentan terjadi di bagian tepi ya teman-teman. Jadi 50 ini adalah panjang baut ke tepi dikurangi setengah diameter bautnya. Nah, ini ternyata memenuhi, diperoleh 19,846,8.
RU untuk kekuatan baut ini tentu dipilih yang paling minimum. Kekuatan baut kita adalah kekuatan nominal atau kapasitas daripada sambungan kita. Maka dipilih yang paling kecil. Betul ya? Nah ini, jadi yang dipakai adalah yang 14885. Dikalikan dengan jumlah bautnya, 6. Jadi PU-nya adalah ini. Ini adalah kekuatan sambungan kita. Oke. Nah, di sini disebutkan beban maksimumnya diperoleh dari nilai terkecil dari kekuatan pelatnya. Ini ya. Nah, ini saya masih mempertanyakan. Kenapa beban maksimum dipilih yang paling kecil? Sementara kita ikuti dulu ya teman-teman ya. Seharusnya kekuatan sambungan yang merupakan kapasitas itu dipilih yang paling kecil. Sedangkan beban maksimum harusnya dipilih yang paling besar. Oke. Ini sambungan pada sentris ya. Ini pendekatan dalam menentukan jumlah baut, ya sudah tinggal jumlah bautnya adalah gaya dalam yang terjadi gitu ya. Bagi sama kekuatan rencana baut kita. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan untuk sambungan geser eksentris. Nah, ini untuk yang sentris ya, teman-teman. Ini untuk yang sentris karena setiap baut atau paku memikul beban yang sama. Sedangkan untuk eksentris tentu dia ada faktor momen di dalamnya ya. Karena kan ada jarak. Misalnya ini pusat baut kita, tapi gaya yang bekerja itu adanya di sini. Ini ya. Nah, tentu di sini ada jarak. Ada jarak. Untuk menyederhanakan gaya yang letaknya tidak pada pusat kelompok baut, maka ini dirubah. Gaya ini dirubah menjadi momen dan pindah di sini. Gitu ya. Nah, ini prinsipnya ya, teman-teman. Kalau kita mau merubah gaya terpusat yang memiliki jarak terhadap apapun dalam bidang mekanika teknik, kita bisa merubahnya menjadi nilai momen. Sama halnya nanti dalam penggunaan program bantu. Oke, pada video kali ini yang saya sampaikan adalah kelompok baut yang memikul beban eksentris tidak sebidang ya teman-teman. Yang sebidang silakan dipelajari saja karena dia sedikit lebih banyak penjabarannya. Mungkin akan saya sajikan di video part selanjutnya atau teman-teman bisa dipelajari sendiri saja. Ini yang saya maksud tadi ya. Jadi ini pusat gayanya yang bekerja tidak pada titik berat kelompok baut. Jadi dia punya eksentrisitas di sini. Ini. Oke. Nah, itu dirubahlah dia. Dipindah gayanya dan dirubah menjadi momen. Gitu ya. Nah, ini sama dengan 2 ya teman-teman. Jadi P-nya tidak serta-merta hilang ya. P-nya berpindah ke dekat kelompok baut dan ada tambahan momen yang bekerja. Gitu ya. Jadi nanti batang ini kan yang disambung, dia akan mengalami tarik ke bawah gitu ya, tarik dan juga momen lentur akibat proyeksi PU dan E ini. Oke. Jadi ini salah satu implementasi dari sambungan balok ke kolom. Jadi dia pasti memikul geser dan juga momen. Sebetulnya pada hakikatnya yang memikul geser itu adalah baut dan yang memikul momen itu adalah sambungan las. Tapi tidak serta-merta seperti itu. Kita bisa mendesain sambungan baut untuk menahan momen juga. Oke? Nah, ini adalah cara elastis. Cara elastis ini bukan mengasumsikan ya, tapi menganggap, bisa dibilang mengasumsikan atau menganggap bahwa baut yang memikul beban paling besar adalah baut yang paling jauh jaraknya dari baut yang paling bawah.
Jadi titik putarnya itu diasumsikan di baut yang paling bawah, gitu ya. Nah, beban tarik maksimum, ini yang perlu dicatat, ini saja dulu. Beban tarik maksimumnya adalah MU dikali D maksimum dibagi sigma D. Nah, nanti tentu bautnya banyak ya teman-teman ya. Nggak cuma satu kalau di sambungan balok kolom. Ini untuk yang cara luasan transpose. Nanti bisa diikuti saja. Oke. Nah, ini untuk yang cara ultimate. Semuanya sama ya teman-teman. Dia memikul beban momen lentur. Oke, ini untuk yang baut mutu tinggi tipe kritis slip. Nah, nah ini untuk contohnya ya teman-teman. Profilnya WF 500 210 16. Bautnya tipe tumpu HTB M24, mutunya A325, pembuatan dengan bor. Kontrollah keandalan sambungan tersebut dengan pendekatan titik putar, luasan transformasi, dan cara ultimate. Nah, ini untuk yang pertama, kita hitung dulu kuat rencana bautnya. Ini ya, kuat rencana bautnya dengan diameter 2,4 cm ya, ini dalam senti. Kemudian diameter lubang atau diameter perlemahan itu 24 tambah 1,5. Oke. Next, untuk kekuatan gesernya VFNV AB 0,75 dikali A325 ini dari tabel FNV-nya adalah 4690 dikali 4,52 ini ya AB, dapat ini. Untuk kekuatan tumpunya, nah ini untuk tumpunya LC-nya 4,25, ini yang dipakai yang ujung bawah saja ya teman-teman, ujung bawah saja dikurangi setengah dikali diameter perlemahannya, ini dalam senti ya teman-teman. Kemudian RN-nya dicek mana yang lebih kuat, ini pelat atau bautnya. 1,2 dikali LC-nya dikali tebalnya 1,6 dikali dengan FU-nya, harus kurang sama dengan 2,4 dikali diameter bautnya 2,4 dikali tebalnya 1,6 dikali FU-nya 3700, diperoleh RN 1,2 LC TFU kurang dari 2,4 DTFU. Maka ini memenuhi. RU-nya dipilih nilai yang terkecil ya. Untuk tumpunya ini dipilih yang terkecil ini, 21134. Jadi 15,850. Oke, ini untuk kuat rencana geser, ini untuk kuat rencana tumpu, ini untuk kuat rencana tarik atau ulir. Digunakan ABN 0,75 dikali diameter bautnya. Kemudian RU-nya adalah VFNT ABN. FNT ini dari tabel ya teman-teman. Dari kekuatan geser, tumpu, dan juga tarik dipilih yang nilai yang paling kecil, yaitu gaya tarik. Dikontrol dulu interaksi geser dan tarik dengan perhitungan FRV, yaitu VU dibagi AB harus kurang dari 0,75 dikali 4690. 4690 ini FNV ya teman-teman. Ini ya FNV. Oke, yang pertama. Kemudian F aksen NT ini tinggal diikuti saja ya. Maka RU-nya diperoleh FT V ya, ini V-nya dikali F aksen NT dikali AB. Ini untuk yang interaksi geser dan tarik. Geser dapat, tumpu dapat, tarik dapat, ini geser dan tarik kombinasi. Oke, yang pertama, cara pendekatan titik putar akibat beban sentris PU 75 ton. Satu baut menerima beban, ini kebetulan bautnya sudah ada jumlahnya ya, dan itu memang biasa kita trial and error jumlah bautnya. VU-nya dapat 75 ton dibagi 10. Setiap baut memikul beban 75.000 kg. Untuk bidang geser, tadi gaya gesernya adalah 15.899,1 kg. Oh, maaf, ini 7.500 ya teman-teman.
7.500, ada kesalahan. Maka oke. Sekarang akibat momen lentur timbullah MU sama dengan PU dikali E. Ini PU-nya tadi 75 ton dikali eksentrisitasnya. Beban tarik maksimum ya ditentukan dari baut yang paling atas. Oke, MU dikali D max bagi sigma D kuadrat. Oke. Nah, beban tarik ini dikontrol terhadap gaya tarik. Ternyata masih cukup kuat untuk pendekatan titik putar. Pendekatan titik putar ini adalah cara yang paling mudah ya teman-teman untuk digunakan dalam perencanaan. Ini untuk yang cara luasan transformasi. AB dari diameter baut, BE adalah fungsi diameter baut dikali jumlah baut dibagi mu. Kemudian ini ada persamaan IA dibagi B sama dengan akar B per BE. B ini lebar ya, lebar pelat penyambung gitu ya. Dibagi BE. BE itu dari sini ya teman-teman. Oke, ini diperoleh persamaan seperti ini. Hitung inersianya. Baut teratas menerima tegangan akibat momennya tadi sama seperti yang cara titik putar. Vmax-nya adalah 3159 kg per cm persegi. Beban tarik pada baut teratas. Nah, ini selalu yang teratas ya teman-teman karena diasumsikan titik penumpu utama adalah di bawah dan titik baut di paling atas ini memberikan gaya yang paling besar. Maka dikontrol dari baut yang teratas. Vmax dikali AB. Nah, TU max untuk tarik ini tentu dikontrol terhadap RU dari tarik. Ini masih masuk ya teman-teman. Jadi sambungan masih cukup kuat. Kemudian ini untuk yang cara ultimate. Oke, ini yang ketiga nih untuk cara ultimate. Cara ultimate ini ada asumsi ya teman-teman bahwa garis netral ini terjadi pada baut yang paling bawah. Untuk beban geser diperoleh sama dengan pendekatan titik putar. Kuat rencana tarik itu juga dari pendekatan titik putar. Untuk pada ulir juga diperoleh 15.763 kg. Sama seperti perhitungan pada bagian awal ya. Ini momen gaya dalamnya, ini mencari garis netralnya dengan sigma T dibagi BFY. Oke. Ini VMN-nya dihitung dengan rumus seperti ini. Diperoleh MU-nya kurang dari VMN. Jadi oke. Saya rasa ini bisa diikuti ya, masih bisa diikuti. Secara detail video ini dapat di-pause, kemudian teman-teman bisa perhatikan lebih dalam lagi. Oke, ini adalah contoh penerapan sambungan balok ya teman-teman. Biasanya kita menyambung tidak hanya balok ke balok, tapi juga kolom ke kolom. Kalau teman-teman sudah bisa memahami sambungan pada balok ke balok, insya Allah kolom ke kolom teman-teman juga bisa. Karena mudah, prinsipnya sama. Oke, nah contohnya saat ini kita punya balok yang ingin disambung di titik I, sejarak X dari titik A. Dia memikul beban merata QW dengan panjang L. Kita harus tahu dulu gaya dalam yang bekerja pada bidang D untuk mengetahui besar gaya geser yang terjadi pada batang AB. Kemudian kita juga perlu menggambarkan atau kita perlu menghitung dulu bidang M-nya untuk mengetahui momen lentur yang terjadi pada bidang AB khususnya di titik I, gitu ya. Nah, ini gaya lintang seluruhnya dipikul pelat badan profil. Jadi gaya lintang nih gaya geser ya. Gaya geser nih dipikul sama bagian badan ya. Kemudian untuk momen lentur itu disalurkan ya. Sebetulnya momen lentur secara hakikatnya dia dipikul oleh sayap, tapi dia juga bisa disalurkan ke bagian pelat dan juga badan. Kita ikuti dulu saja sesuai dengan catatan di sini bahwa momen lentur bisa disalurkan ke sayap dan juga
badan, karena tidak sepenuhnya hanya sayap saja yang mengalami momen lentur. Walau pada hakikatnya yang menahan momen itu adalah bagian sayap. Jadi ini adalah untuk M badan, ini I badan. I ini sesuai dengan penampangnya ya. Kalau kotak maka 1/12 B H pangkat 3 dibagi inersia profil dikali M gaya luarnya, gaya luar momennya. Itu untuk yang bagian badan. Untuk yang bagian sayapnya nanti tinggal dikurangi saja MU-nya dikurang M badan. Oke. Ini sambungan pada sayap. Momen yang dipikul sayap dijadikan sepasang gaya kopel, sehingga sambungan pada sayap menerima beban geser sentris sebesar gaya kopel tersebut. Jadi sama ya, T dan C itu sama dan memiliki jarak sejauh H. Ini untuk sambungan badan. Momen pada pelat badan dan gaya lintang akan bekerja sebagai beban eksentris dan momen puntir pada sambungan pelat badan. Oke, ini contohnya. Ini mudah ya teman-teman, contohnya masihan. Sebentar. Oke, ini batang AB ini dari profil 500, 200, 9, 14, BJ 37 dengan PU di 2 titik ini, tapi yang ditanyakan pada titik I ya, kita anggap saja ini titik I. Gitu ya. Oke, PU-nya sudah ada dari soal. QU-nya juga diberikan dari soal. Untuk RA, teman-teman bisa menjabarkan sendiri ya, tentu bagaimana menghitung RA dan juga RB. Namun, reaksi yang terdekat dengan titik I ini adalah RA, maka kita gunakan nilai RA dulu saja. Harusnya ini simetris ya teman-teman. RA dan RB, maka RA dan RB ini hasilnya sama. Tapi kita gunakan RA saja karena dia lebih dekat gitu ya. Nilainya harusnya sama karena batang ini memiliki gaya dengan jarak-jarak yang simetris. Oke, setengah QL ditambah PU ini adalah besarnya RA. Oke. Nah, ini kita hitung dulu DU pada titik I tadi dan juga MU di titik I tadi. Hati-hati ya, ini masalah mekanika teknik. Ini adalah titik I. Gini ya teman-teman. Kita hanya perlu gaya dalam di titik I saja. Di sini sudah ada RA. Hati-hati ya, ini saya takut teman-teman lupa gitu ya. Di sini kan ada QU ya. Di sini kan ada yang namanya Q besar. Nah, Q besar ini besarnya adalah Q dikali L ini. 1,5. Maka ini dikali 1,5. Maka di titik ini bekerja, sebut saja DU ya atau DI, itu adalah RA dikurang Q atau RA dikurang Q kecil dikali 1,5. Oke, bisa dipahami ya. Sedangkan pada bagian MU ini adalah ini tentu ada faktor jarak ya. Kalau M dari sebelah kiri dulu berangkatnya ada RA dikali jaraknya 1,5, RA dikali 1,5 gitu ya. Kemudian di sini ada gaya Q, gayanya adalah Q dikali 1,5, betul ya, gayanya adalah Q dikali 1,5. Kemudian gaya Q ini memiliki jarak yaitu 1,5 dibagi dengan 2 atau setengah dikali 1,5. Jadi jangan dihafal ya teman-teman, dipahami. Ini sebetulnya apa? Gaya yang pertama adalah RA, jaraknya adalah 1,5 terhadap I. Gaya yang kedua adalah Q besar atau Q kecil kali 1,5 yang memiliki jarak setengah dikali 1,5 lagi. Gitu ya. Jangan sampai salah, ini adalah bagian dari mekanika teknik.
Sudah dapat DU-nya, sudah dapat MU-nya. Nah, salurkanlah menjadi M badan dan juga M sayap. Oke. Dihitung dulu. Direncanakan dengan baut tipe tumpu M19 dengan pembuatan lubang bor. Sebagai engineer ini trial error ya teman-teman. Diameter baut ini nanti kalian yang menentukan. Kalau bisa, saat merencanakan bangunan baja, gunakan diameter, baik itu di lantai 1, lantai 2, gunakanlah ukuran-ukuran yang hampir-hampir sama. Jadi nanti saat perhitungan RAB jadi lebih mudah. Ini diameter lubangnya, ini AB-nya, ini untuk jaraknya. Silakan dicek kembali melalui SNI. Ini plat buhulnya pakai tebal 14. Hati-hati untuk tebal plat ini nanti juga cek ya di pasaran. Tebal yang tersedia itu berapaan gitu ya. Oke, M-nya adalah 1, untuk kekuatan gesernya dapat 13,296 kg. Ini untuk kekuatan tumpunya. Tadi kan ini tepinya 4 ya, 40 mili. Oh, ini ada sentinya ya teman-teman ya. Sepertinya keliru ya. Bener ya? Mudah-mudahan saya nggak salah. Nah, dikurangi setengah dikali diameter bautnya. Ini untuk kekuatan tumpunya sudah oke. Kekuatan tumpu lebih besar daripada kekuatan geser. Nanti berarti yang dipakai dari yang kecil ya, dari yang geser ya. Untuk momen di sayap besarnya seperti ini, gaya kopel sayap seperti ini. Jumlah baut yang diperlukan ini untuk bagian sayap dulu ya teman-teman. Ini untuk bagian sayap. Jumlah baut yang diperlukan kurang lebih 3,5, maka dipasang 4 baut. Tentu dibulatkan ke atas ya. Sekarang sambungan pada plat badan. Yang bekerja ini ada geser dan juga momennya ya. Nah ini 2 deret ya. 2 deret tuh seperti ini teman-teman. Kelihatan nggak? 2 deret kayak gini. Ulir tidak pada bidang geser. Nah ini direncanakan ulang ya. Jadi ini kan tadi pada bagian sayap sambungannya. Sekarang ini pada bagian badan. Kalian menentukan lagi besaran jarak-jaraknya ya. Lagi-lagi nih trial dan error. Oke. Kuat geser bautnya M-nya 2 ya ini. Hati-hati. Kalau yang tadi sebelumnya itu M-nya 1 ya kalau di sayap. Karena kan kalau di sayap dia hanya sebentar nih saya lanjutkan dulu saja. Ini hanya di sini saja, maka M-nya 1. Ini 1. Tapi kalau di bagian badan, ini kan dia 2 nih. Ada di bagian depan sama di bagian belakang. Maka dia M-nya 2. Paham ya? Kenapa di sayap tuh M-nya 1, sedangkan di badan M-nya 2. Saya rasa gampang ya, mudah diikuti. Jadi pada bagian sayap dihitung gayanya dan direncanakan ulang. Pada bagian badan dihitung gayanya dan direncanakan ulang juga. Bagian baik itu geser, tumpu, dan juga momen. Oke, ini untuk bagian badan ya teman-teman. Sebentar biar gak bingung. Ini dengan cara elastis. Tadi ada eksentrisitas 90. MU-nya dihitung dulu. Perkiraan jumlah bautnya. Di samping beban momen, sambungan memikul beban RO direduksi 0,7. Susunan baut lebih dari 1 deret. RO dinaikkan 1,2. Dicoba 8 baut. Ini trial error ya teman-teman. Oke. Ini sekarang yang akibat DU. Akibat DU. KUV ini juga sama dibagi dengan jumlah bautnya. Kemudian sudah tinggal diikuti saja ini saya rasa untuk tahapannya. Itu ini untuk yang cara elastis. Nah, kalau teman-teman ada yang bingung silakan dibuka lagi catatannya. Ini kan akan saya share juga ya teman-teman. Saya share di grup. Nanti akan ada tugas bersamaan dengan sambungan las. Jadi sambungan baut dan las ini sulit dipisahkan karena rata-rata selain di baut mereka juga dilas pada bagian plat sini ya. Sesuai dengan kebutuhan.
Maka saya berikan nanti soal bersamaan barengan dengan sambungan les. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan WA pribadi saya. Saya rasa ini mudah untuk diikuti teman-teman semua. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silakan melalui WA pribadi saya atau komen di bawah. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sepertinya sampai sini saja dulu saya akhirin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.